Soal nomor 1 ini tentang kasus metode penugasan. Ada juga di buku Profesor Muhardi di halaman 73 itu sudah jelas dijabarkan tentang bagaimana menyelesaikan metode penugasan menggunakan penggalian metode. Nah, contoh soal yang ada di buku itu kebetulan serupa seperti soal ini, sama-sama tentang pekerja dan pekerjaannya. Jadi di sini tuh soalnya ada suatu perusahaan yang diketahui memiliki 3 pekerjaan, yakni X, Y, dan Z, yang dapat dilaksanakan oleh 3 orang pekerja, yakni A, B, dan C. Di sini dijelasin bahwa pekerja A itu bisa menyelesaikan pekerjaan X, Y, dan Z secara berturut-turut, dapat dihasilkan 7 unit, 2 unit, dan 10 unit, dan seterusnya. Dari data tersebut, tentukan siapa pekerja dan pekerjaan apa yang harus dikerjakannya untuk dapat memberikan hasil pekerjaan yang optimal. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, pertama kita harus membuat dulu tabel dari data-data yang ada ini. Nah, jadi kita tuh pertama membuat tabel pekerjaan yang dapat dilakukan calon pekerja pada setiap alternatif pekerjaan. Di sini kan ada 3 pekerja ya, ada A, B, dan C. Jadi di sini yang menjadi barisnya itu ada baris orangnya atau baris pekerjaannya A, B, dan C. Dan di sini yang menjadi kolomnya yaitu kolom pekerjaannya, yakni pekerjaan X, Y, dan Z. Nah, di sini kan tadi disebutin bahwa pekerja A itu dapat mengerjakan pekerjaan X, Y, dan Z secara berturut-turut 7 unit, 2 unit, dan 10 unit. Berarti X-nya 7 unit, Y-nya 2 unit, Z-nya 10 unit. Tinggal kita masukin aja. Calon pekerja A dapat mengerjakan pekerjaan X dengan 7 unit, Y 2 unit, Z 10 unit, dan seterusnya. Nah, kalau udah punya tabel yang seperti ini, baru kita bisa menyelesaikannya melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalahnya itu apakah meminimumkan atau memaksimalkan. Karena di sini sangat jelas bahwa memberikan hasil pekerjaan yang optimal, artinya yang maksimal. Kita itu sedang mencari pemaksimalan nilai dari pekerjaan yang dapat dilakukan oleh para pekerja tersebut. Itu sama kok seperti kasus yang ada di buku. Jadi kalian bisa baca lagi dari halaman 23. Jadi kan tadi si kasusnya itu tentang memaksimalkan nilai. Nah, untuk mengerjakan kasus seperti itu, pertama kita harus membuat dulu transformasi di mana melakukan pengurangan nilai terbesar dari seluruh nilai yang ada terhadap nilai lainnya. Dari data ini, yang terbesar itu kan angka 10. Nilai 10 ini nilai pekerja A untuk mengerjakan Z. Maka dari itu, angka 10 ini dijadikan pengurang dari angka-angka yang lainnya. Jadi 10 dikurangi 7, 3, 10 dikurangi 2, 8, dan seterusnya. Nanti dimasukin seperti ini. Nanti di jawabannya harus ada yang kayak gini ya. Kalau melihat dari yang ada di buku Pak Muhardi sih harus ada proses-proses seperti ini. Nah, pekerjaannya kan tadi yang 10 dikurangi 7 untuk sel AX itu hasilnya 3 dan seterusnya. Sehingga dapatlah hasil seperti ini. Ini adalah tabel 2 atau tabel transformasi. Selanjutnya, langkah kedua yakni membuat tabel pengurangan baris dengan cara melakukan pengurangan nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap barisnya. Baris itu yang data calon pekerja tadi ya, ada A, B, dan C. Nah, dari baris A ini, dari 3 angka ini, mana sih angka yang paling kecil? Tentu 0. Yang ini angka paling kecilnya 1, yang ini angka paling kecilnya 4. Jadi 0 dikurangi 3, 3, 0 dikurangi 8, 8. Terus yang ini 1 dikurangi 3, 2, 1 dikurangi 1, 0, 1 dikurangi 8, 7, dan seterusnya. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini adalah tabel 3 atau tabel pengurangan baris. Nah, selanjutnya, langkah ketiga, kalau tadi mengurangi angka-angka terkecil dengan angka-angka lainnya yang sesuai baris. Kalau yang ketiga ini membuat tabel pengurangan kolom dengan cara melakukan pengurangan nilai setiap kolom dengan nilai terkecil setiap kolomnya.
kolom itu yang pekerjaan ini kan, X, Y, dan Z. Dari kolom X ini, data yang terkecil kan angka 1, berarti 1 menjadi yang angka dikuranginya. Jadi 3 dikurang 1, 2, 2 dikurang 1, 1, 1 kurang 1, 0. Kalau yang ini kan 0, jadi 8 kurang 0, 0, dan seterusnya sampai hasilnya seperti ini. Tabel 4, ini merupakan tabel 4, yakni tabel pengurangan kolom. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan uji optimal. Namun sebelum melakukan uji optimal, kita itu perlu terlebih dahulu menentukan jumlah garis minimalnya. Garis minimal itu merupakan garis lurus vertikal atau horizontal yang berupa garis putus-putus. Jadi garis itu seperti ini ya. Nih, seperti ini garisnya. Nah, membuat garis minimal itu harus melewati minimal 1 nol. Jadi misalkan ke sini atau ke sini atau ke sini gitu ya. Nah, setelah itu garis minimal juga ada ketentuannya, di mana misalkan dalam setiap baris atau setiap kolomnya, garis minimal itu tidak boleh lebih dari jumlah baris atau kolom tersebut dikurangi 1. Maksudnya gini, kan ini kolomnya ada 3, ada X, Y, Z. Nah, GM-nya itu nggak boleh lebih dari 3. GM-nya itu maksimal ada 2. Entah itu di X dan Y, atau di X dan Z, atau di Y dan Z. Yang penting jangan semuanya itu kena garisnya gitu. Terus yang di baris juga sama. Di baris juga kan ini ada 3. Sedangkan ketentuannya GM-nya itu maksimal jumlah kolom atau barisnya dikurangi 1. Berarti ini 3 dikurang 1, 2. Jadi sama untuk di baris juga maksimal garis minimalnya ini cuma 2 garis, entah itu di C dan D, atau di C dan A, atau di A dan B. Nah, udah gitu, ketentuan yang kedua tadi kan membuat garis minimal itu minimalnya melewati 1 nol. Ini nolnya itu kan seperti ini ya bentuknya, ada di CX, ada di DY, dan ada di AZ, sama ada di CZ. Nah, kita bikin garis di mana garis tersebut melewati 2 nol dulu, karena kita pokoknya kita itu menarik garis ke yang lebih banyak nolnya dulu, jangan ke yang 1 nolnya dulu. Jadi kita narik garisnya otomatis ke yang C dan Z di sini dan di sini, ke baris C dan ke kolom Z, karena ini sama-sama ada nolnya. Nah, setelah itu ini yang angka 0 di DY gimana nih? Nah, ini kalian bisa ngegarisin dari B, bisa dari Y, bisa. Cuman kalau di sini saya waktu kemarin ngegarisinnya di yang Y. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu kita buktikan lagi, ada nih di kolom C di halaman 79. Pokoknya intinya kalau misalkan garis minimalnya ini telah sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom, artinya tabel uji optimal ini sudah menunjukkan penempatan yang optimal. Maka dari itu kita bisa langsung melakukan penempatan. Kan ini jumlah barisnya ada 3, jumlah kolomnya juga sama ada 3 kan. Nah, kalau misalkan mau optimal tuh intinya garis minimalnya harus ada 3 juga. Ini kan ada 3, ada di X, ada di Z, dan ada di C. Jadi bisa kita langsung lanjutkan ke penempatan. Nah, melakukan penempatannya, ini kan penempatan itu artinya kita nulis apakah si A mau mengerjakan yang mana, atau si B ngerjain yang mana, dan si C ngerjain yang mana. Yang dipilih itu tentunya yang 0 itu tadi, karena 0 ini menunjukkan nilai yang maksimal kan. Sekarang saya pilih di A dan di B ini nolnya cuma ada 1, berarti nggak ada pilihan. Tentu saja A bakal ngerjain yang Z dan B bakal ngerjain yang Y. Nah, yang C ini ada pilihan, apakah dia mau ngerjain yang X atau yang Z. Tapi karena yang Z udah dikerjain sama A, berarti otomatis si C ini ngerjain pekerjaan X. Terus hasilnya seperti ini, tabel 7 penempatan optimalnya. Di sini ada nomor, calon pekerja atau pekerja aja juga boleh judulnya, terus pekerjaan dan nilai. Kesimpulannya seperti ini, penempatan optimal diperoleh dengan posisi bahwa calon pekerja A ditentukan untuk mengerjakan pekerjaan Z, calon pekerja B ditentukan untuk mengerjakan
mengerjakan pekerjaan Y dan calon pekerja C ditentukan untuk mengerjakan X dengan total nilai optimal sebesar 24 atau maksimum value-nya itu 24. 24 itu dari penjumlahan nilai ini ya. Nah ini 10 dari mana sih? Takutnya ada yang masih pusing. 10 itu dari sini. Z. A kan ngerjain Z ya tadi, berarti 10 ini. Terus B ngerjain Y berarti 9. Dan C ngerjain X berarti 5. Gitu. Nomor 1. Terus sekarang nomor 2. Untuk soal nomor 2, ini tentang keputusan membuat atau membeli. Kalau di buku Profesor Mohardi itu ada di halaman 117. Kebetulan contoh soalnya juga contoh soal yang ada di buku itu serupa sama soal ini, dimana di sini diceritain bahwa ada perusahaan mikro pembuatan masker yang dihadapkan pada alternatif pilihan apakah masker yang dijualnya itu harus dibuat sendiri atau dibeli dari luar. Apabila dibuat sendiri, biaya tetapnya itu sebesar Rp600.000 dan biaya variabel per satuan unitnya itu sebesar Rp10.000. Sedangkan apabila dibeli dari luar, biaya tetapnya itu dapat dihemat sekitar 60%, jadi lebih hemat 60% dari Rp600.000 ini. Sedangkan harga beli dari luar per satuan unitnya itu Rp18.000. Pertanyaannya, kapan sebaiknya perusahaan mikro tersebut memutuskan untuk membuat sendiri atau membeli dari luar? Nah, untuk melakukan penyelesaiannya itu ada beberapa langkah, di mana langkah pertamanya ini kita harus menentukan dulu formulasi atau rumusan matematika untuk berbagai kategori biaya. Di sini tuh ada 2 kategori biaya ya. Ada kategori membuat sendiri atau make, atau membeli dari luar atau buy. Nah, di sini FM itu artinya fixed cost make atau biaya tetap membeli biaya tetap membuat. Di sini kan biaya tetap membuat itu sebesar Rp600.000. Kalau CM itu biaya variabel membuat itu Rp10.000. Dan di sini ada FB-nya itu atau fixed cost buy-nya itu biaya satuan membeli itu sebesar Rp240.000. Ini didapatkan dari kan dia tuh 60% lebih hemat, berarti hemat sebesar 40% kan. Dia cuma bayar 40% dari Rp600.000 ini gitu. Berarti untuk tahu berapa sih 40% dari Rp600.000, caranya gini, Rp600.000 dikali 1 dikurangi 0,60 atau langsung Rp600.000 dikali 0,40 hasilnya Rp240.000. Nah kalau untuk yang variable cost per satuan unit untuk harga beli dari luar itu sebesar Rp18.000. Jadi intinya jika membuat harganya itu adalah Rp600.000 plus Rp10.000 ini tuh persamanya ya. Dan jika membeli itu sama dengan Rp240.000 plus Rp18.000 itu kuantitinya ya, atau unit yang dibelinya itu nanti berapa. Selanjutnya langkah kedua, kita menentukan titik impas atau break-even point dalam unitnya. Rumusnya itu karena namanya juga titik impas, artinya harus sama dengan kan buy sama dengan make. Buy itu kalau dia membeli itu tadi persamanya kayak gini, Rp240.000 ditambah Rp18.000 sama dengan make itu Rp600.000 ditambah Rp10.000. Nah udah kayak gini kita tinggal pindahin yang variabelnya sama. Rp18.000 itu dikurangi Rp10.000 sama dengan Rp600.000 ditambah Rp240.000. Yang kayak gini mah udah awam kan. Selanjutnya ini tinggal dikurang-kurangin aja. Ini 18.000 kurang 10.000 itu kan 8.000 sama dengan 600.000. Ini tuh harusnya dikurang ya, maaf ini salah, ini akan minus karena kan ini saya positif, pindah ke sini jadi negatif ya. 600.000 minus 240.000 sama dengan 360.000, itu sama dengan 45 piece masker. Atau kalau nggak kayak gini ngerjainnya, kayak gini juga bisa, mau yang mana aja nanti pilih buat ngerjain ujian supaya lebih mudah aja. Ada juga rumusnya kayak gini, kita tinggal masukin aja di FM-nya, FM dikurangi FD per CM dikurangi CD-nya sama dengan 360.000 dibagi 8.000 sama dengan 45.000 ya. Itu. Selanjutnya untuk angka ketiga
jika kita menentukan titik impas dalam satuan nilai uang. Nah, tadi kan kita udah dapat nih bahwa 40 titik impas dalam unit itu 45 piece. Tapi kan ini dalam unit, kita mau tahu dalam uang itu berarti berapa sih yang harus kita keluarkan untuk membuat atau membeli masker sebanyak 45 piece. Jika membuat, tadi kan persamaannya 600.000 ditambah 10.000 dikali 45. Hasilnya itu 1.050.000. Jika membeli, tadi kan 240.000 ditambah 18.000 dikali 45. Ternyata hasilnya sama juga, 1.050.000. Jadi terbukti bahwa apabila kita membutuhkan 45 masker, ada titik impas di mana keputusan membuat atau membeli itu akan menghasilkan memberikan hasil yang sama, yaitu sebesar 1.050.000. Terus langkah yang keempat, ini belum selesai ya. Langkah yang keempat itu ada membuat grafik yang menunjukkan garis apabila membuat atau membeli. Nah, di sini kita bikin 3 grafik nanti, grafik yang membuat, grafik membeli, dan grafik yang digabungkan kayak gini. Kita tinggal masukin aja, ini tuh di sini kuantitinya ya 45 piece, maaf nggak masukin, ini ada 45 piece harusnya. Terus ini harganya, kan ini kalau membuat kan tadi biaya tetapnya 600.000. Terus di sini ada titik impasnya sebesar 1.050.000. Nah, ini dibikin garis titik putus di mana harga untuk titik impas bertemu dengan banyaknya unit titik impas di 45 kan ya. Jadi kayak gini gambarnya. Untuk yang membeli juga sama, di sini 45 piece kuantitinya. Terus di sini harga titik impasnya 1.050.000. Terus kita sambungkan dengan garis titik putus. Lalu ditarik lagi garis dari biaya tetap membeli sebesar 240.000. Udah gini, kan ini masih satu-satu ya, kita nggak tahu yang mana sih yang harus kita pilih kalau kita buat yang lebih dari 45 atau kurang dari 45. Makanya kita gabungin. Nah, kalau udah digabungin ini kelihatan. Kalau misalkan ini tuh nilai 45 piece ya. Kalau kita pas di 45 piece butuhnya, berarti kita boleh memilih mau membeli boleh, mau membuat boleh. Tapi kalau misalkan lebih dari 45 piece, kita lebih baik ini yang 600.000 atau membuat, karena biayanya akan lebih rendah dibanding kita harus membeli. Kalau kita butuhnya kurang dari 45, udah jelas ya kita lebih baik membeli daripada membuat, karena ini harganya juga akan jauh lebih murah. Gitu cara baca grafik ini. Ini penjelasannya sama aja kayak yang tadi dijabarkan. Jadi grafik di atas itu memberikan kejelasan, yaitu kapan perusahaan harus membuat atau membeli. Pada saat masker yang dibutuhkan sebanyak kurang dari 45 piece, maka perusahaan lebih baik membeli karena biaya yang dikeluarkan akan lebih murah. Baik sebaliknya, jika perusahaan tersebut membutuhkan masker lebih dari 45 piece, maka lebih baik perusahaan tersebut membuat karena biaya yang dibutuhkan akan lebih murah dibandingkan membeli. Namun, jika perusahaan membutuhkan masker sebanyak 45 piece, perusahaan dapat bebas membuat keputusan apakah hendak membeli atau membuat, karena biaya yang dikeluarkannya akan sama. Nah, langkah kelimanya ini kita menentukan alternatif terbaik. Sebenarnya ini lebih ke pemastian gitu, apakah memang benar kalau misalkan lebih dari 45 piece itu lebih baik membuat, dan kalau kurang dari 45 piece itu lebih baik membeli. Jadi kita uji di situ. Nah, kalau misalkan kita ceritanya mau bikin 40 piece, artinya kan ini kurang dari 45 piece. Kita buktikan nih, total biaya dengan membuat kalau 40 piece itu harganya sebesar 1 juta. Sedangkan kalau total biaya dengan membeli itu totalnya 960.000. Terbukti bahwa jika membutuhkan masker kurang dari 45 piece, ya, dimana di sini ceritanya 40 piece yang dibutuhkannya, lebih baik membeli karena biaya yang dikeluarkan itu akan lebih murah. Lumayan kan 40.000 ini. Terus kalau misalkan kita buktikan lagi yang satu lagi, kalau misalkan yang dibutuhkannya itu lebih dari 45 piece, di sini sekitarnya 50 piece. Dibuktikannya sama seperti tadi,
Total biaya dengan membuat itu kan tadi 600.000 ditambah 10.000 dikali Q-nya. Q-nya kan ini ceritanya 50 piece. Dikali 50 hasilnya 1.100.000. Kalau misalkan total biaya dengan membeli itu totalnya 1.140.000. Terbukti juga bahwa jika membutuhkan masker lebih dari 45 piece lebih baik membuat karena biaya yang dikeluarkan akan lebih murah. Tuh. Selanjutnya nomor 3 ini soal kasus tentang keunggulan komparatif ada di buku Pak Prof. Muhardi itu halaman 153. Kebetulan contoh kasus yang ada di buku juga sama seperti serupa seperti contoh soal UAS kemarin ini. Di sini diketahui ada dua pekerja bernama Amir dan Budi. Untuk menentukan spesialisasi masing-masing pekerjaan tersebut terdapat dua pekerjaan yaitu X dan Y yang dapat dikerjakan oleh Amir dan Budi. Amir dapat mengerjakan pekerjaan X dengan waktu 25 menit dan pekerjaan Y hanya dengan 10 menit. Sedangkan Budi dapat mengerjakan X dalam waktu 10 menit dan Y dalam waktu 5 menit. Dari informasi tersebut, tentukan spesialisasi dari masing-masing kedua pekerjaan tersebut. Penyelesaian itu ada beberapa langkah, di mana langkah pertamanya kita harus mengidentifikasi dulu permasalahannya. Jadi di soal cerita ini dibuatkan tabel supaya terbaca lebih mudah. Kan tadi pekerjaannya ada dua, ada X dan Y, dan orangnya juga ada dua, ada Amir dan Budi. Amir itu kalau mengerjakan X itu butuh waktu 25 menit, sedangkan mengerjakan Y butuh waktu 10 menit. Sedangkan Budi kalau mengerjakan X dia butuh waktu 10 menit, kalau mengerjakan Y dia butuh 5 menit. Karena berhubungan dengan waktu, berarti berhubungan dengan minimasi waktu. Itu tuh ada di langkah kedua, menentukan tujuan pemecahan masalah. Kan kita di sini pasti kalau dalam operasional itu harus bekerja secara efektif dan efisien. Nah, walaupun memang pekerjaan itu bukan tentang lebih cepat atau lebih lambat, tapi juga harus memperhatikan bagaimana cara bekerjanya, apakah benar atau tidak. Cuman karena di sini juga pertanyaannya sesingkat ini, jadi intinya karena berhubungannya dengan waktu, kaitannya adalah dengan produktivitas tenaga kerja yang berdasarkan waktu penyelesaian pekerjaan, artinya hubungannya dengan minimasi waktu. Karena semakin cepat pekerjaannya, semakin produktif. Maka yang dipilih adalah perbandingan yang paling kecil. Langkah ketiga, menentukan rasio atau perbandingan produktivitas tenaga kerja berdasarkan waktu penyelesaian pekerjaan. Tadi kan ada Amir dan Budi. Di sini kan tadi Amir, yang ini Amir, yang ini Budi. Kita bikin perbandingan antara Amir Budi dan Budi Amir. Amir Budi kalau mengerjakan X itu 5/2. Budi Amir kalau mengerjakan X itu 2/5, dan Amir Budi mengerjakan Y itu 2/1. Dan terakhir Budi Amir mengerjakan Y itu 1/2. Ini tuh maksudnya gimana? Kalau pusing kita lihat lagi. 25 menit sama 10 menit itu kan ada, kita bisa bikin perbandingan dengan dibagi 5. 25 dibagi 5 itu kan 5, 10 dibagi 5 kan 2. Berarti Amir dan Budi untuk mengerjakan X itu 5/2. Ini 5/2. Sedangkan kalau Budi dan Amir, Budi dulu berarti 10/5 2, terus Amir 25 dibagi 5 5, ini 2/5 dan seterusnya. Nah, kalau udah dapet kayak gini, kita bisa lihat dari keempat perbandingan ini. Kalau misalkan kita lihat perbandingan yang terkecil, karena harus dipertimbangkan dua-duanya, maka kita pilih yang ini dan yang ini. Karena kalau misalkan kita pilih yang ini tuh lebih kecil dibandingkan ini. Walaupun 1/2 itu lebih kecil daripada 2/1, tapi angka 2/5 ini jauh lebih kecil dibandingkan 5/2. Kalau misalkan bingung baca ini, kita lihat aja di waktunya. Intinya gini, Budi itu intinya dia memang lebih cepat bekerjanya, berarti dia lebih produktif lagi kerjaannya. Budi itu kalau ngerjain X itu 10 menit, Amir itu lebih lama, jadi 25 menit. Artinya Budi lebih cepat 15 menit dibandingkan Amir kalau ngerjain pekerjaan X.
Tapi kalau ngerjain pekerjaan Y, Budi cuma lebih cepat 5 menit dibandingkan Amir. 10 menit sama 5 menit, 15 menit sama 10 menit pasti lebih lama yang 15 menit. Artinya, kalau misalkan Budi ngerjain X itu akan jauh lebih cepat selesai dibandingkan Budi ngerjain Y dan Amir ngerjain X. Maka dari itu, Budi harusnya ngerjain yang X karena akan lebih cepat 15 menit. Kalau misalkan Budi ngerjain Y, dia cuma lebih cepat 5 menit. Sedangkan Amir, dia tetap lebih lambat gitu mau ngerjain X ataupun ngerjain Y. Maka dari itu yang dipilihnya adalah seperti ini. Karena Budi sebenarnya bekerja lebih cepat dibandingkan Amir, namun untuk pekerjaan X, Budi dapat lebih cepat selama 15 menit dibandingkan Amir. Sedangkan untuk pekerjaan Y, Budi hanya lebih cepat 5 menit dibandingkan Amir. Maka diputuskan bahwa Budi mengerjakan pekerjaan X dan Amir mengerjakan pekerjaan Y. Dengan begitu, pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan. Nah, sekarang untuk penjelasan soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 itu ada 2 soal yang terdiri dari soal A itu kita membuat Pareto, lalu yang soal yang keduanya kita disuruh buat gambar Ishikawa. Nah, soal yang nomor 4 ini itu bisa dilihat ya dari teman-teman. Itu tuh ada di tabel 1 yang jenis kerusakan lambung hematologi. Di situ itu ibu udah kasih tabel, kita tulis lagi aja tabelnya, ulang dari mulai produksi semuanya sampai ke bio ini kan. Lalu ditotalin masing-masing. Setelah itu total dari sini dari produksi pertama dari filamen sampai bio berapa gitu semuanya. Setelah itu dari total ini kita bikin kolom untuk persentase. Nah, cara menghitung persentase ini semua di total ini tuh dijumlahin juga di sini, dijumlahin. Setelah itu nanti hasilnya dibagi dari, misalkan untuk mencari persentase produksi pertama, kita total dari si yang sigma ini, semua total ini dibagi dari total produksi 1, hasilnya 6,75%. Begitupun selanjutnya sampai ke produksi 10. Setelah itu kita harus menjumlahkan semua persentase ini harus 100% gitu. Terus lalu dibikin diagram itu kayak gini kan. Ini kan tadi udah ketahuan ya presentasenya dari tiap-tiap produksi. Lalu dibikin diagram. Nah, diagramnya itu kayak gini. Ini dibikin manual atau dibikin di Excel juga bisa. Kalau misalkan manual tuh kan ini kita lihat dulu ya di sini dari persentase ini yang paling tertinggi itu berapa. Ini kan ada 15, berarti kita bikin aja dari sini tuh dari 0% sampai dengan 16, karena 16 paling tertinggi. 15 sih, tapi kan ini 15,23 ya, jadi 16% saja, jadi 16. Nah, terus kita ke ini kan untuk sumbu Y, untuk sumbu X-nya itu tuh produksi 1 sampai produksi 10. Kita lihat produksi pertama itu tuh presentasinya 6,75. Kita lihat 6,75 tuh ada di mana sih? Berarti kan ada di 6,75, berarti sekitar mendekati ke arah 7 gitu ya kan. Di sini 8, berarti di sini tengah-tengah 7. Nah, berarti di bawah tengah-tengah ini mungkin di sebelah sini ini tuh 6,75, diperkirakan saja gitu ya. Cuman ini harus sama nih kayak 2, 4, atau kalian juga boleh ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 16% kayak gitu. Ini semuanya dibuat persis kayak yang seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ini akar permasalahan terletak pada produksi keempat, di mana terjadinya kerusakan tinggi hingga mencapai 15,23%. Jadi yang paling tertinggi itu yang dari persentase ini tuh berarti itu yang mengalami kerusakan tertinggi, itu ada di produksi keempat. Lalu untuk yang soal B-nya ada Ishikawa diagram. Ishikawa diagram tuh sama kayak kata lainnya tuh kayak diagram ikan dia fishbone gitu ya. Nah,
ini tuh atau bisa disebut juga Ishikawa diagram. Soal kan ada ya poin-poin dari yang soal manager operational and city lighting. Nah itu kan di situ udah ada jenis-jenis penyebab terjadinya produk rusak itu. Nah kita bikin kalau kayak kan namanya juga fishbone, berarti ini cucuk-cucuk ikan gitu. Nah di sini penyebab terjadinya produk cacat. Ini kan dari itu ya, dari soalnya. Nah dikasih kotak aja. Terus ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Ada main produksi quality, dan ini juga mungkin kalian bisa dilihat ya. Terus habis itu kan di situ ada poin-poinnya. Nah di itu tuh ini tuh kalau bikin diagram ini tuh kalian analisis sendiri. Jadinya untuk dari semua si soal itu yang ada di soal yang kapasitas yang berkurang, produksi yang berantakan, sampai mesin pendukung yang sering rusak, itu kalian analisis sendiri itu masuknya kemana. Contoh misalkan manajemen tidak fokus tuh masuknya ke manajemen, terus mesin yang sering rusak itu masuknya ke mesin gitu. Itu kalian analisis sendiri kayak gitu. Terus dikasih kesimpulan. Kalau yang dari contoh soal ini kesimpulannya kayak gini. Menurut saya sikap yang harus diambil oleh perusahaannya itu yang paling utama pada karyawannya. Sebaiknya lakukan pelatihan yang cocok untuk para karyawan. Selain itu gunakan penyaringan karyawan dengan benar, lalu perbaiki sistem manajemen pada perusahaan. Nah jadi untuk Ishikawa diagram itu lebih ke analisis sendiri aja. Tapi ininya untuk poin-poin ininya kan udah ada di soal, tinggal kalian cocok-cocokin maksudnya ke kotak-kotak yang mana nih, yang kayak manajemen, mesin, atau men, atau material kayak gitu. Itu untuk nomor 4. Sekarang untuk soal nomor 7. Nah soal nomor 7 ini tuh tentang reliability atau keandalan. Mungkin teman-teman bisa dilihat dulu ya soalnya, pertanyaannya kayak gimana. Lalu itu tuh kita lihat untuk soal nomor 7 ini tuh ada di yang di bawah tabel 4. Mungkin teman-teman bisa buka dulu file dari contoh soalnya. Nah itu ada yang diketahuinya yang paling bawah, yang untuk menjaga sistem produksi, yang kontrol sistem A, B, sampai Z. Nah cara menghitungnya, jadi tulis dulu reliability adalah kemudian Bapak. Nah untuk gambar reliability dari kontrol sistem untuk yang sistem A, karena kan dari soalnya itu kontrol sistem A merupakan kontrol sistem saat ini yang dibuat secara seri, yaitu R1 0,9, R2 0,95, R3 0,8, dan R4 0,9. Nah, karena ini dibuat seri, jadi kita bikin aja untuk yang ini R1, R2, R3, R4, karena udah diketahui dikasih mana karena seri kan. Lalu untuk kontrol sistem B, kontrol sistem B itu dirancang berdasarkan kontrol sistem A dengan unit cadangan untuk komponen R3 0,95 dan R4 0,99. Nah, kita kan itu tuh kontrol sistem B itu dirancang berdasarkan kontrol sistem A, berarti kan ini sistem A, ini sistem B. Nah, yang di soal itu ini kan ada unit cadangan dan untuk komponen. Nah, untuk komponen R3 itu ada cadangannya 0,95 dan untuk R4 itu ada 0,99 gitu. Terus yang untuk yang ketiganya